Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak data. Jadi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah untuk data tunggal. Jadi di sini kita akan membahas tentang kuartil dan desil. Oke, jadi yang pertama itu adalah kuartil untuk data tunggal. Kalian bisa lihat di buku halaman 51. Di situ ada tentang kuartil ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh 2.19. Jadi, kuartil itu nanti cara mengerjakannya itu yang pertama, kalian harus mengurutkan dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, jadi di sini yang contoh bagian A, ini kan datanya belum urut. Jadi nanti kita harus mengurutkan dulu dari yang kecil sampai yang besar. Perintahnya, tentukan Q1. Q1 itu adalah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Itu ya. Nah, ini yang pertama datanya dari yang terkecil, yaitu 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, 4-nya sekali, kemudian 5, kemudian 7-nya 2 kali ya, 7-nya 2 kali, 7, dan yang terakhir 9. Nah, ini sudah saya urutkan. Kemudian yang kedua itu di buku petunjuknya menentukan median atau kuartil kedua. Jadi sebelum mengerjakan kuartil 1 dan 3, kita cari dulu kuartil 2, penengahnya gitu ya. Jadi karena ini masih sedikit, langsung aja 1, 2, 3, 4. Nah, jadi Q2 itu terletak di antara 4 dan 5. Sehingga cara mencari Q2 itu adalah Q2 sama dengan 4 tambah 5 per 2. Nah, seperti itu. Jadinya hasilnya adalah 9/2. Apabila diubah menjadi pecahan campuran, itu hasilnya adalah 4/1/2. Nah, ini. Oke, sudah ya. Jadi gini, Q2-nya itu kan ada di antara 4 dan 5 ya, jadi di tengah-tengah sini gitu. Kemudian kalau sudah, kita sekarang mencari Q1. Nah, Q1. Nah, Q1 ini, jadi gini, awalnya Q2 kan di tengah ini ya, jadi kalau mau nyari Q1, nanti 4-nya ikut juga gitu ya. Sehingga kalau nyari Q1, sekarang gantian gini. Saya tulis sini ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ujung sama ujung dicoret ya, 1, kemudian 2. Jadi Q1-nya terletak di antara 2 dan 3, sehingga 2 tambah 3 per 2. Hasilnya adalah 5/2. Apabila dikecilkan, hasilnya adalah 21/2. Seperti itu. Nah, baiklah, terakhir Q3, jadi sama kayak Q1, kan tadi Q2-nya ada di antara 4 sama 5. Di antara ya, berarti 5-nya nggak masuk. Sehingga kalau mau nyari Q3, itu 5-nya ikut. Jadi saya tulis dulu, berarti 5, 7, 7, 9. Sehingga Q3-nya sama ya, coret dulu ujung sama ujung, 1, kemudian 2. Nah, jadi ketiganya 7 tambah 7 per 2. Nah, berarti 7 tambah 7, 14. 14 bagi 2, 7. Nah, itu. Sehingga Q1-nya 2,5, Q2-nya 4,5, dan Q3-nya adalah 7. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan mencari juga untuk Q1, Q2, dan Q3 untuk data berikutnya ya. Sama seperti tadi, ini datanya belum diurutkan,
ini akan saya urutkan dulu. Jadi dari yang paling kecil ya, itu 2. 2-nya ada 2. 2, kemudian 3-nya ada 1, kemudian 4-nya ada 1, 5-nya ada 1, terus 8-nya ada 2 ya, 8-nya 2, 9 juga ada 2. Nah, 9-nya ada 2 juga. Oke, sama seperti yang tadi, langkah pertama adalah mencari Ki 2-nya dulu. Oke, sekarang coret ujung sama ujung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berbeda dengan yang pertama, kalau yang kedua ini Ki 2-nya pas ada di satu angka, yaitu 5. Sehingga kita nggak perlu membagikan seperti ini, nggak usah. Jadi Ki 2-nya adalah 5. Oke. Kalau sudah, nah Ki 1-nya, sekarang Ki 1, 5-nya kan dia sendiri ya, sehingga kalau mau nyari Ki 1, data yang terikut hanya 2, 2, 3, dan 4 aja. Berarti sekarang 2, 2, 3, dan 4. Nah, saya tulis di sini ya. 2, 2, 3, 4. Oke. Kalau mau nyari Ki 1 berarti 1, kemudian 2. Jadi untuk satunya dia ada di antara 2 dan 3. Berarti Ki 1. Ki 1 sama dengan 2 tambah 3 per 2. Berarti 5 per 2 ya. 5 per 2 sama dengan 2,5. Berarti 1 per 2. Seperti itu. Oke. Yang terakhir Ki 3. Nah, Ki 3. Nah, Ki 3 berarti dia nggak masuk 5-nya ya. Yang ikut cuma ini aja. 8, 8, 9, 9. Saya tulis lagi 8, 8, 9, 9. Sehingga nanti ketiganya ini coret, kemudian ini jadi 1. Nah, jadi ketiganya itu ada di antara 8 dan 9. Sehingga hasilnya adalah 8 tambah 9 per 2. Hasilnya adalah 17 per 2. Kalau diubah menjadi pecahan campuran, berarti hasilnya adalah 8,5 ya. 8,5. 8, 1 per 2. Nah. Oke, bagi yang tadi, tadi saya belum membacakan definisinya ya. Jadi kuartil itu adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, gitu. Oke, berikutnya saya akan pindah ke kuartil, maksudnya desil untuk data tunggal. Nah, jadi kalau kuartil itu kan dari kata kuartet ya. Jadi kalau 1 itu eka, 2 itu dui, 3 itu trio, 4 itu kuartet. Nah, kuartil itu dari kuartet itu ya 4. Kalau desil itu desimal 10. Desil 10. Kuartil 4, desil 5, desil 10 gitu. Nah, kalau yang ini silakan buka halaman 52. Nah, definisinya desil itu, desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak. Setelah data diurutkan dari yang kecil ke yang terbesar. Nah, di situ di halaman 52 sudah ada rumusnya, akan saya bacakan. DI atau desil ke I tergantung soal ya. Kalau I-nya 8 berarti D8, artinya desil ke 8 gitu. Sama dengan X, XI dalam kurung N ditambah 1 per 10. Dengan DI adalah desil ke I, N itu adalah banyaknya data.
Dan rumus yang ini, yang saya tandai ini, itu adalah data pada urutan kesekian. Seperti itu. Itu adalah rumusnya. Oke, sekarang kita langsung ke contoh 2.20. Nah, di sini tentukan nilai desil keempat dari data berikut. Nah, ini sama kayak yang tadi, yang kuartil. Hal pertama yang dilakukan itu adalah mengurutkan dulu. Jadi, data yang paling kecil di sini, lihat ya, coba. 2, kemudian 3, kemudian 4-nya ada berapa ini? 4-nya ada 1, 2, 3. 4-nya ada 3. Kemudian 5-nya ada 1, 2. 5-nya ada 2. Maaf. 5-nya ini saya coret ya, ulangi. 2, 3, 4, 5-nya ada 3 ya, tadi 1, 2, 2 aja. 5-nya ada 2. Oke, kemudian 6-nya ada 1, 2, 3. 6-nya ada 3. Kemudian 7-nya ada 2. Kemudian 8-nya ada 1, 2. 8-nya ada 2. 9-nya ada 1. Nah, oke, sudah. Jadi ini udah saya urutkan. Kalau sudah, perintahnya itu kan adalah tentukan nilai desil keempat. Nah, berarti D4. Langsung aja ya. Berarti D4 di sini. Nah, berarti D4. Rumusnya itu kan XI. XI itu adalah data keempat. Berarti di sini X4 ya. Karena yang diminta adalah yang keempat. XI, data keempat dihitung 1, 2, 3, 4. Berarti X4-nya adalah 4. Gitu. Dikalikan N tambah 1. N itu adalah banyak data. Dihitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti N-nya ada 15. Berarti ini 15 tambah 1 per 10. Nah, seperti itu. Oke, berarti 4 dikali 15 tambah 1, 16. 16 per 10. 4 kali 16 itu adalah 64. 64 per 10 sama dengan 6,4. Oke, ini belum selesai ya. Jadi ini masih ada lanjutannya. Nah, ini maksudnya adalah gini. 6,4 ini adalah data ke, berarti dia X6,4. Berarti data ke 6,4. Nah, perhatikan 6,4 ini 6,4 kan sama dengan 6 ditambah 0,4 ya. Nah, jadi gini. X 6,4 sama saja X6. Nah, ini ditambah X 0,4. Maaf, maksudnya ini. X6 itu ini ditambah 0,4. 0,4. Oke, perhatikan. 6,4 ini, data ke 6,4, kan dia ada di antara data ke-7 dan data ke-6 ya. 6,4 ada di antara 6 dan 7. Itu. Jadi, di sini X7 dikurangi X6. Contoh lain, misalkan di sini X berarti X5,4. Berarti di sini adalah X6 kurangi X5. Karena 5,4 ada di antara X5 dan X6. Seperti itu. Nah, kalau sudah, sekarang kita cari. Ini X6, data ke-6. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Jadi X6 atau data ke-6 itu adalah 5. Dari sini. Ini ya. Kemudian ditambah 0,4, tulis dalam kurung X7 kurang X6. X7 dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 5. Sekarang X6 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 juga ya. Nah, oke. Kalau sudah, sekarang 5 ditambah 5 kurang 5, 0. 0 kali 0,4 ya 0. Nah, berarti hasilnya adalah 5. Sehingga nilai desil keempat dari data ini itu adalah 5. Seperti itu.